wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Mutia. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini diberikan tugas dari mata kuliah Problematika dalam Pembelajaran Sejarah. Dosen pengampu Ibu Eko Libawati MPD dengan tugasnya yaitu membuat vlog tentang problematika yang ada di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi problematika filosofi pembelajaran sejarah. Untuk itu, simak terus video ini. Dalam problematika pendidikan sejarah ada beberapa wilayah permasalahan pendidikan sejarah secara konseptual. Di antaranya itu adalah filosofi pendidikan yang menjadi dasar pendidikan sejarah. Yang kedua ada kedudukan dan tujuan mata pelajaran sejarah. Yang ketiga ada materi pendidikan sejarah. Yang keempat ada proses pembelajaran pendidikan sejarah. Yang kelima ada evaluasi hasil belajar sejarah. Yang keenam ada guru sejarah. Yang ketujuh ada peserta didik. Dan yang terakhir ada masyarakat. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai filosofi pendidikan sejarah. Perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan sejarah menunjukkan bahwa orang lebih memperdulikan perubahan pada materi ajar, proses, dan terkadang evaluasi tidak pada perubahan dalam filosofi. Padahal filosofi itu yang menentukan arah, materi, proses, dan hasil pendidikan sejarah. Perubahan materi, proses, dan alat evaluasi tanpa mengubah filosofi hanya akan mengubah aspek-aspek pendidikan sejarah tersebut dalam label-label dan tidak dalam hakiki dari perubahan yang dirancang. Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan filosofi dalam pendidikan menyebabkan Tanner, Schubert, dan Olive menyatakan bahwa proses pengembangan kurikulum pendidikan sejarah itu harus dimulai dengan perubahan filosofi pendidikan. Mayoritas guru sejarah tidak tahu akan filosofi dari pendidikan sejarah. Menurut Hamid Hasan, pandangan filosofi yang mendominasi dari pendidikan sejarah ialah esensialisme. Esensialisme ini berusaha untuk mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental, atau unsur yang mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Filosofi esensialisme ini dalam pendidikan sejarah menghendaki sejarah diajarkan dalam bentuk utuh disiplin ilmu sejarah. Jika berpegangan kepada filosofi sejarah, maka pendidikan sejarah ini harus diberikan secara menyeluruh, dimulai dari pemahaman tentang definisi sejarah, ruang lingkup sejarah, dan metodologi penelitian sejarah. Sayangnya, banyak guru sejarah yang tidak mengerti atau tidak mengetahui filosofi dari pendidikan sejarah itu sendiri. Alhasil, pendidikan sejarah ini hanya dianggap sebagai proses transfer pengetahuan mengenai fakta-fakta peristiwa sejarah. Rata-rata guru sejarah di SMA ini masih menganggap bahwa hal terpenting dari proses pendidikan sejarah ialah tercapainya kriteria ketuntasan minimum atau KKM siswa. Jadi perbaikan untuk mengembalikan pendidikan sejarah kembali ke jalannya memang butuh perjuangan yang panjang. Hal pertama yang harus dilakukan ialah memperbaiki sumber daya manusia atau SDM, yaitu seorang guru sejarah. Guru sejarah memang mempunyai peranan kunci atas keberhasilan atau kegagalan pendidikan sejarah. Mereka adalah barisan pelopor yang berdiri di garis depan. Meskipun pemerintah selaku pemegang kebijakan melakukan perubahan-perubahan atas kurikulum dan juga pendidikan, terutama yang menyangkut pendidikan sejarah, tidak akan ada dampaknya bila tidak ada perbaikan dari mutu guru sejarah. Bukan omong kosong kalau hal yang paling penting adalah perbaikan dari mutu guru sejarah itu sendiri. Guru sejarah
idealnya itu harus memenuhi beberapa kriteria. Antaranya itu ada menguasai materi dan kreatif dalam manajemen pendidikan sejarah. Dari sekolah ditemukan bahwa mayoritas guru sejarah ini masih berfokus pada metode-metode pembelajaran dan model evaluasi tertentu. Pelajaran sejarah tidak akan dipandang sebelah mata bila mana guru sejarah mampu secara intelektual dan mampu mengemas pembelajaran sejarah ini dengan menarik. Sejatinya bukan hanya kemampuan intelektual dan strategi pembelajaran sejarah yang harus dikuasai oleh seorang guru sejarah, namun guru sejarah ini harus mengerti konsep dari pendidikan sejarah itu sendiri. Karena sejarah sebagai keilmuan berbeda dengan sejarah sebagai pendidikan. Di dalam kuliah terbuka yang diadakan oleh jurusan Pascasarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta yang dibawakan oleh Agus Mulyana, dekan dari Pendidikan Sejarah UPI, beliau menjelaskan bahwa pendidikan sejarah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang sejarah perjalanan bangsa. Masih menurutnya juga di dalam proses pendidikan sejarah, guru sejarah ini harusnya menjadi tangan panjang pemerintah. Mengapa demikian? Karena guru sejarah dilarang untuk berpihak kepada satu versi dalam sebuah peristiwa sejarah. Berbeda dengan sejarah sebagai keilmuan yang membiarkan terjadinya proses dialektis antara fakta sejarah yang ditemukan. Guru sejarah ini harus sadar bahwa tujuan pendidikan sejarah ini tidak hanya diarahkan kepada penguasaan materi secara aspek pengetahuan saja, tetapi dalam hal ini sejarah dapat memiliki relevansi dalam kehidupan pada umumnya ini. Terima kasih kepada Ibu Eko Ribawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika dalam pembelajaran sejarah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.